Inspirasi dan panduan yang konkret bagi para calon pemimpin bisnis yang sedang berusaha memulai atau mengembangkan usaha mereka. Melalui 7 strategi yang akan dibahas, kita akan mempelajari cara-cara efektif untuk menjadi pemimpin yang mampu menghadapi tantangan bisnis dengan percaya diri dan strategi yang tepat. Sebelum kita masuk ke sesi utama, saya ingin mengingatkan beberapa aturan teknis untuk memastikan acara berjalan dengan baik. Yang pertama, mohon untuk Bapak Ibu semua menonaktifkan mikrofon selama sesi berlangsung agar tidak mengganggu jalannya acara. Apabila ada pertanyaan, silakan ajukan melalui fitur chat box untuk moderator. Nantinya akan bisa menyampaikan pertanyaan tersebut pada sesi tanya jawab di akhir acara. Webinar ini akan berlangsung selama 60 menit, diikuti dengan sesi diskusi interaktif. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan sosok yang luar biasa pada malam hari ini. Yang pertama, kita beruntung dapat menghadirkan keynote speaker yang sangat berpengalaman, Bapak Iwan Setiawan. Beliau telah banyak membantu para pemimpin bisnis mencapai keberhasilan melalui strategi yang inovatif dan efektif. Dengan adanya wawasan mengenai 7 strategi penting dalam memimpin bisnis, terutama di tahap awal pembangunan bisnis, kepada Bapak Iwan Setiawan dipersilahkan untuk menyampaikan sambutan yang penting untuk acara pada malam hari ini. Silakan Bapak Iwan. Ya, terima kasih Bu Widi yang sangat luar biasa, Bu Widya, yang hari ini juga ini salah satu MC kondang yang memang teman-teman bisa, kalau daerahnya Kalimantan, ini adalah salah satu MC kondang yang sering dipakai kementerian, Dinas Tenaga Kerja, dan lain-lain. Ini salah satu yang memang teman-teman wajib tahu, perusahaan-perusahaan sering pakai daerah Tabalong, terus Kalsel itu daerah jajahannya, Kalimantan daerah jajahan. Iya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman narasumber yang sangat luar biasa yang mau hadir di kesempatan ini. Karena di event berikutnya akan ada hal yang baru. Ada salah satu narasumber yang sudah tadi WA saya mau jadi narasumber dong Pak. Boleh. Ini salah satu jagoannya sebuah perusahaan, sebuah ownernya perusahaan yang memang mereka mau sharing nantinya di lanjutan webinar ini. Ya, kalau kita lihat dari 7 strategi bisnis itu adalah bagaimana mengembangkan bisnisnya, tapi juga bagaimana teman-teman membuka mindset-nya untuk jadi lebih bagus. Kadang kita punya habit yang sangat luar biasa. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang mungkin kita semangat ketika harus nonton film dulu, modelnya kan. Nonton film nih Pak, jadi lebih keren misalnya. Seperti yang sering dilakukan adalah nonton film-film yang memang membuat gairah bisnis kita tuh jadi semangat. Tapi cuma segitu aja, gitu. Atau mungkin kita sibuk ya misalnya jadi bisnis kita tuh suka jalan-jalan, kita cek dulu yuk rasa makanannya seperti apa, ada strateginya. Tapi kadang kita dengan cara yang kurang baik bisa membunuh teman-teman UMKM dengan cara kita yang mungkin kurang pas ketika memberikan testimoni. Atau misalnya kita ikut-ikutan dari bisnis ini, temannya toksik nih, kita bisnis batu ya gitu, kita bisnis sepeda ya, kita bisnis lain-lain ya gitu. Nah ini yang teman-teman juga ada strategi khusus. Nah, kalau kita lihat sebenarnya bagaimana teman-teman punya mentor yang bagus. Siapa sih mentornya? Orang-orang yang memang bisa mengendalikan atau bisa memberikan contoh bagaimana bisnis yang oke. Karena bisnis itu tidak tidak hanya berpikir duit modelnya, tapi berpikir mindset. Kok bisa gitu modelnya? Iya, karena bisnis itu kalau urusannya duit, Pak, kalau duitnya besar pasti oke. Belum tentu. Itu modelnya. Kenapa kok bisa begitu? Banyak orang berpikir dengan uang itu beres. Enggak juga. Karena mindset kita, terlalu misalnya kita punya utang 90 juta, punya utang 100 juta. Kalau dibilang, Pak, kalau kita punya uang 200 juta beres ini. Saya pasti nggak mungkin. Pasti nggak mungkin beres gitu. Kenapa? Mindsetnya, kalau ada duit segitu, pasti selesai. Enggak juga. Nah, bagaimana kita seringnya berpikir bahwasanya bisnis itu juga, karena kita jualan nih, jualan produk, jualan makanan, jualan eh, apa namanya ATK atau alat-alat lain, ya buku, tuh.
Tapi kita nggak pernah ngelihat tuh, nggak pernah kita melihat, nggak pernah kita lakukan misalnya, atau nggak ada gratitude-nya sama orang. Itu juga. Teman-teman, ketika kita bicara strategi bisnis ini, yang kunci utamanya hari ini adalah teman-teman tidak jualan barang, tapi jualan jasa. Itu yang dilakukan. Kenapa kok jualan jasa? Iya, karena jasa itu adalah hal yang paling penting. Jualan perhatian, ya, jualan tanggung jawab, jualan aksi, dan lain-lain. Nah, itu yang dilakukan adalah teman-teman akan belajar 7 strategi itu. Nah, semua yang teman-teman lakukan atau yang dapatkan hari ini, mungkin ada kelanjutannya. Tetapi poin pentingnya adalah ketika teman-teman melakukan atau mengerjakan atau tahulah strateginya, bahwasanya strategi yang sering sering kita lakukan, Pak, kayaknya kalau kalau kita nih seperti yang lagi viral kemarin, ada jualan buah potong, terus sama orang yang jualan rujak, ribut. Karena kita apa? Overthinking modelnya. Wah, kalau dia jualan jualan buah, gue nggak laku sebagai orang yang jualan rujak. Itu modelnya. Nah, ini yang teman-teman juga harus ketahui ketika kita bicara bahwasanya fungsi webinar ini adalah fungsi untuk saling mengerti, saling juga sharing, karena di grup ini teman-teman bisa sharing bisnisnya apa, bagaimana teman-teman melihat dari leadership-nya, teman-teman bisa pola jualannya seperti apa. Nah, itu boleh. Di grup ini teman-teman bisa tanya jawab. Karena di sini di grup ini tidak hanya teman-teman yang mau belajar bisnis, karena di grup yang ada teman-teman ikuti itu adalah grup yang memang banyak para ahli, banyak pebisnis, banyak mentor, banyak orang orang yang mau juga memulai bisnisnya, banyak pensiunan yang mau memulai bisnis. Itu yang sekarang sangat-sangat dibutuhkan oleh kita. Bagaimana strategi bisnis itu, yang namanya strategi bisnis, teman-teman, selain kita juga tahu leadership-nya, tetapi yang paling utama adalah dalam melakukan bisnis itu adalah kolaborasi. Karena kolaborasi itu penting modelnya. Karena kolaborasi biasanya orang nih punya dagangan apa, yuk gabung, yuk join, yuk. Nah, itu yang dilakukan. Sekarang adalah seperti itu. Jadi yang mesti dilakukan adalah apa yang kita lakukan dalam bisnis ini dan siapa yang akan menerima manfaat dari bisnis kita. Setelah itu, jasa apa yang akan kita lakukan untuk mereka. Bagaimana exercise kita, bagaimana latihan kita untuk bisa melakukan tanggung jawab yang luar biasa dalam menangani bisnis dan menangani komplain ya customer. Gitu, teman-teman. Mungkin itu dari saya. Selamat mengikuti webinar series ini. Teman-teman, selain ketika teman-teman nih, misalnya yang hadir di sini, mungkin ada yang di webinar sebelumnya, Pak, kok saya nggak dikirim ya sertifikatnya? Teman-teman, sertifikat yang teman-teman dapat itu nanti bisa bisa dihubungi ke adminnya, dan juga semua yang teman-teman lakukan hari ini atau teman-teman ikuti webinar series ini adalah webinar series free gratis, dan banyak orang ngerasa gini, kok kayak gini gratis ya Pak gitu. Iya, karena di sini teman-teman yang menjadi narasumber yang luar biasa ini tidak ada yang dibayar ya, tapi sharingnya sangat luar biasa. Bisa dibayangin loh, ada MC kondang di sini, ada seorang pebisnis ya, seorang intelektual seperti Kang Ben yang dari Madiun tuh ikut di sini gitu. Ada Om Jinan gitu modelnya. Karena di sini luar biasa. Jadi teman-teman akan banyak manfaat ketika bergabung di tempat yang luar biasa, tempatnya manusia tanpa batas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan, luar biasa sekali sambutannya. Saya ini selalu ketika ngelihat Pak Iwan ngomong ini selalu speechless gitu. Jadi ketika tahu gitu kan, saya dikabarin jadi MC, ada Pak Iwan tuh sangat speechless sekali gitu. Luar biasa sekali Pak Iwan. Terima kasih banyak atas sambutannya dan berbagi inspirasi untuk para peserta pada malam hari ini. Semoga menjadi tangga untuk menuju kesuksesan untuk entrepreneur-entrepreneur muda ke depannya. Oke, terima kasih Pak Iwan. Ya, Selanjutnya terima kasih. acara ini juga akan dipandu oleh moderator yang sangat kompeten, yaitu Bapak Jinanul. Peran beliau hari ini adalah memandu jalannya diskusi dan memastikan acara berjalan lancar, serta membantu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari peserta kepada narasumber di sesi tanya jawab nanti. Baiklah, saya serahkan acara ini kepada moderator kita, Bapak Ahmad Jinanul.
Kudis untuk memandu jalannya webinar hari ini. Kepada Bapak Jinanul, kami persilahkan. Terima kasih Bu Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam, Pak. Salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Mohon maaf kalau kebalik-balik karena memang ya saya ini orang Islam, jadi ya saya ada di Indonesia, makanya ya salamnya mungkin bisa dimaafkan ya teman-teman semua. Mungkin karena webinar ini kan kemarin juga teman-teman dari timur juga minta datanya, terus saya sebar ke sana. Gitu ya Kang Ben ya. Kalau ada memang yang sudah malam di sana memang karena sudah malam jam setengah 10 katanya tadi saya. Jadi dia Pak segera dimulai Pak. Oke begitu. Kang Ben ini saya baca CV-nya dulu ya. Ini yang pertama nanti yang tampil kan Kang Ben ya Pak ya, Mbak Widya. Baik, Pak. Silahkan, Pak. Oke. Beliau ini Kang Ben ini adalah seorang instruktur LPK. Beliau Kang Ben ini juga seorang entrepreneur, begitu ya Pak Kang Ben ya. Istrinya masih satu, anaknya dua, dan beliau ini dekat dengan PT Inka karena memang dari Madiun ya, dekat ya. Juga pastilah beliau ngisi, muridnya juga ada yang dari pegawai dari PT Inka, otomatis begitu ya Kang Ben ya. Dan juga beliau juga karena Madiun ini memang kalau nggak salah Madiun ini kota besar nomor 4 kayaknya di Jawa Timur yang terbesar ya. Nomor 3 apa nomor 4 gitu ya. Surabaya, Malang, Madiun, dan seterusnya. Madiun ini juga industrinya besar termasuk industri kereta api beliaunya ini. Beliau juga punya LPK, LPK-nya LPK apa Kang Ben? Media, Pak. Oke Pak, LPK Media Kang Ben ya. Iya, Pak. LPK Media dan beliau juga asesor. Satu grup ternyata dengan saya. Beliau juga asesor di IAS Pro ya Pak Ben ya. Iya, Pak. Saya anggota baru masih belajar Oh banyak gitu ini. ya ya. Dengan Pak Iwan dan juga Oh Pak iya juga. Inan. Kalau Pak Iwan sih memang sudah lama Pak jadi asesor. Beliaunya kan memang masternya sudah itu, master Bandung itu kan, internasional loh. Ya, kalau Pak Iwan nggak bisa dibahas sudah tinggi beliau Pak. Ya. Kang Ben hari ini mau materinya apa Kang Ben? Sesuai dengan apa yang disodorkan oleh penyelenggara, ya materinya tentang strategi. Oke Kang Ya, Ben. karena basic kita kan apa namanya, apa eh, yang latar belakangnya kan manusia tanpa batas. Jadi kalau 7 itu kan dibatasi itu. Oke. Bisa lebih, bisa kurang. Putra masih dua ya Kang Ben ya? Iya, dua. Dua itu dua laki-laki, dua perempuan, Pak. Oh laki perempuan, wah cocok itu Pak. Sudah satu pasang Iya. ya Pak ya. Istri masih satu ya Pak ya? Nah, kalau itu Pak Iwan paham itu, Pak. Oke. Iya, 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 iya. Siap Kang Ben. Kami persilakan untuk memulai materinya. Baik, terima kasih Pak Jinan. Ya, saya dengan beliau saya juga baru ketemu, ya itu pun juga lewat Zoom seperti ini. Jadi eh, kita berkenalan lewat media ini ya Pak ya, dan juga teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu, pada malam ini mungkin kita lebih banyak sharing ya Bapak Ibu, karena saya juga bukan apa itu basic, saya instruktur seperti juga Bapak Ibu semua ya, instruktur. Saya kebetulan juga mengikuti apa diklat PBK di Bandung, public speaking. Kebetulan satu kelas dengan saya itu Mbak Widya ya, Mbak Widya, dan mudah-mudahan malam ini kita sebagai ajang latihan ya Mbak ya. Ajang latihan untuk apa lebih meningkatkan lagi kemampuan kita di dalam public speaker. Baik, tidak berpanjang lebar Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ada satu pertanyaan yang nanti
jika Bapak Ibu bisa menjawab, ya, penyelenggara akan memberi kejutan, gitu ya. Terus, Pertanyaannya adalah, ya, beras itu kalau dimasak, kenapa dinamakan nasi? Langsung aja ya Pak Jin ya, Pak Jin ya bisa jawab. Langsung aja menyampaikan di chat atau di apa ini Pak? oh, boleh Beras nanti itu, chat ah, pribadi atau gimana boleh. iya, Saya beras catat itu kalau kalau dimasak, bisa, ya kan, kenapa namanya kenapa nasi? dinamakan nasi? Gitu. Oke. Ada yang bisa jawab? Nanti dapat kejutan dari ini, dari penyelenggara kayaknya, yang Oke. bisa jawab. Oke, teman-teman Ini siap. juga tes Siap. tes keaktifan teman-teman nih. Oh iya betul Pak. Silakan, yang bisa jawab Japri boleh di chat. ke MC atau ke saya boleh itu Pak. Ada yang jawab tuh Pak Jin. Kalau Oh iya, dinamakan bubur namanya nasi kebanyakan air. Nah, jaringan ada Pak. lagi yang lain mungkin Kalau yang dinamakan lebih begitu mendekati lah. yang lain. Belum ya Pak Ben ya. Jawabannya bukan itu ya. Wah ini sudah kejawab nih. Udah. Kenapa? Ini Mbak Dina loh, apa Agustina Indah ini luar biasa nih. Karena Dina lapar makanya nasi. Iya karena Dina lapar makanya dia butuh makan nasi kan, gitu ya. Baik, Ya. betul jawabannya Mbak Agustina Indah Rizky itu nanti akan mendapatkan kejutan dari penyelenggara. Ya, namanya kejutan itu kan nggak mesti berupa hadiah, ya entah dikagetin, entah diapakan gitu ya. Baik, izinkan saya Bapak Ibu untuk menyampaikan paparan ya. Eh, bisa tampil Bapak Ibu? Bisa Pak. Oke, baik. Ya, pertanyaan kedua, udeng yang saya pakai itu asal daerah-daerah mana? Wah, nanti terlalu banyak pertanyaan ya Pak ya, habis waktu kita. Baik, lanjut. Jangan melebar Pak, jangan melebar Pak. Mengecil aja ya Pak ya. Oke, baik. Tema kita adalah malam ini strategi efektif menjadi leader dalam memulai bisnis. Disclaimer-nya, saya adalah instruktur. Saya bukan pebisnis aktif ya. Namanya bisnis paling seorang instruktur itu kan personal branding ya Pak ya. Jadi bagaimana kita membranding diri kita agar kita dipakai, digunakan dan apa bisa meyakinkan pihak lain untuk menggunakan kita, jasa kita, mentransfer ilmu kita kepada orang yang membutuhkan gitu ya. Nah, sebagaimana judul ya di depan ya, ini ada yang hilang ini, ada bagian yang hilang ini. Ya, jadi Bapak Ibu namanya strategi itu bisa macam-macam Bapak Ibu ya. Ini mungkin hanya stimulus apa yang kami sampaikan ini, stimulan yang tentunya Bapak Ibu memiliki strategi yang berbeda. Ibarat perang ya, ibarat kita perang, bagaimana kita bisa mengalahkan musuh. Nah, untuk mencapai ke sana itulah yang dinamakan strategi ya. Nah, memang sebagaimana yang disodorkan penyelenggara bahwa ada 7 strategi efektif. Nah, yang saya garis bawahi adalah strategi efektif. Berarti ada strategi yang tidak efektif gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang nanti akan kami sampaikan adalah itu yang efektif gitu ya. Mohon maaf Pak Jinan, saya nanti sampai jam berapa nih Pak? 30 Tinggal 15 menit ya Pak ya. ya Pak. Ya, baik. Ya ditambah lagi 5 menit Pak. Jadi yang pertama adalah seorang pebisnis harus memiliki yang namanya visi yang jelas dan visi itu bisa dikomunikasikan. Artinya apa? Visi itu ibarat harapan, cita-cita, apa yang ingin diraih, ya, dan itu masuk akal, ya. Nah, kalau masuk akal berarti bisa dikomunikasikan. Ya, sebagaimana pendapat ahli bahwa visi adalah sebuah kekuatan yang dapat mendorong setiap organisasi, dalam hal ini adalah organisasi bisnis, ya, dan visi ini tidak hanya menginspirasi tim tapi juga menjadi panduan utama dalam pengambilan keputusan. Jadi nggak boleh lepas dari visi, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita memahami dan mengelola resiko, ya. Apapun yang kita lakukan tentunya memiliki resiko Bapak Ibu ya, termasuk di dalamnya adalah bisnis. Kalau kita jualan resiko rugi, ya. Kalau kita membranding diri kita sebagai instruktur, resikonya kita di demarketing sama pihak lain yang mungkin pesaing gitu ya. Semuanya memiliki resiko gitu ya. Nah, yang perlu kita pahami bagaimana kita mengelola resiko itu dengan baik ya. Artinya menjadi bijaksana itu adalah satu kebutuhan termasuk bijaksana dalam hal bisnis. Tadi Pak Iwan sudah menyampaikan di awal mindset
Nah, mindset ini penting. Kalau saya contohkan di realita kita teman-teman instruktur ya, biasanya kalau kita selesai pelatihan itu kan biasanya sama penyelenggara kan diminta untuk mengirimkan yang namanya tiket kepulangan ya, tiket kepulangan yang nanti akan diganti penyelenggara. Itu pun ternyata mindset teman-teman berbeda. Ketika penyelenggara menghimbau agar segera dikirim. Nah, di beberapa pelatihan saya alhamdulillah selalu mengirim yang pertama kali. Nah, ternyata ada yang japri ke saya, Pak lagi butuh duit ya, kok sudah kirim tiket kepulangan gitu. Nah, saya hanya bisa menjawab, saya mengirim itu untuk membantu penyelenggara agar SPJ yang dilakukan penyelenggara itu lancar dan tidak terhambat oleh kita gitu. Nah, ini kan juga mindset gitu ya. Nah, yang ketiga adalah berani dalam mengambil keputusan. Bapak Ibu, ya, satu ciri seorang pemimpin adalah berani mengambil keputusan. Jadi dia bukan seorang peragu. Berani bukan berarti bonek, sebagaimana kata orang Surabaya, bondo nekat. Tetapi berani di sini adalah berani dengan berbagai macam pertimbangan. Nah, pertimbangan ini tentunya ada dua, ya. Bisa ada banyak lah, tidak hanya dua. Pertimbangannya adalah manfaat mudarat. Itu satu. Yang kedua mungkin juga pertimbangan resiko andekan nanti terjadi kerugian. Ya, apa plan lain yang mungkin kita siapkan? Atau mungkin kalau kerja tim bagaimana kita memberi keputusan, dan keputusan itu saya yakin belum bisa diterima oleh semua pihak. Contoh, saya sering melihat videonya Pak Jonan. Beliau ketika menjadi direktur kereta api itu merubah mindset dari permasalahan kereta api yang sebegitu banyak itu dari toilet. Langkah awal beliau adalah bagaimana toilet di kereta dan toilet di stasiun itu bersih. Apakah diterima? Tidak. Banyak dari internal kereta api KAI itu tidak menerima keputusan itu. Ini direktur model apa? Mau merubah manajemen kok mulai dari toilet gitu. Nah, ternyata sekarang kita bisa rasakan dari langkah kecil itu akhirnya menghasilkan sebuah langkah yang begitu besar. Kita naik kereta api nyaman, ya, tidak ada lagi orang jualan di dalam, tidak ada lagi orang yang tidak dapat tempat duduk dan lain-lain. Ya, itu jasa beliau. Yang keempat, ya, keterbukaan terhadap umpan balik. Bapak Ibu sebagai pemimpin tentunya bukan dia bos gitu ya. Ya bos ya memang, tetapi mindsetnya pemimpin adalah menerima masukan dari segala pihak gitu ya. Mendapatkan umpan balik yang jujur sangatlah penting walaupun itu menyakitkan. Bahkan jika Anda tidak menyukainya itu membantu Anda tumbuh. Itu kata Elon Musk. Ada yang kenal Elon Musk Bapak Ibu? Siapa yang kenal Elon Musk? Silakan chat di chat. Silakan tuliskan di chat. Siapa yang kenal Elon Musk? Mas Elon. Mas Elon. Siapa yang kenal? Nggak ada yang kenal. Kenal Pak. Tapi Kalau beliau saya kenal, hanya beliau nggak kenal saya. betul Seperti itu saya kenal Pak betul. Jokowi, Pak Jokowi nggak kenal saya. Itu ya, tahu itu ya. Oke, Mbak Ulul. Ini teman saya, Mbak Ulul. Nah, yang kelima adalah membangun tim yang solid. Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu yang punya pengalaman di organisasi ataupun di bisnis ya, yang memang sudah punya tim, ini tentunya untuk membuat tim yang solid itu berat ya. Berat, saya bilang berat bukan susah ya. Kalau susah nanti mindsetnya susah terus. Berat itu. Tapi kalau berat, ibarat kayak semut bisa diselesaikan bareng-bareng itu jadi ringan ya. Nah, tim yang solid ini butuh proses Bapak Ibu. Nah, tentunya yang kita kelola kan bukan barang tapi manusia. Bagaimana membuat tim ini nyaman ya dengan organisasi bisnis yang akan kita bangun ya. Nah, terus kemudian fokus pada inovasi dan adaptasi. Sebagaimana tadi Pak Iwan sampaikan bahwa ketika sebelum pandemi lancar, saat pandemi hilang, ya. Utamanya kebetulan kami juga di Madun ini mengelola sebuah komunitas UMKM, catering, kemudian yang jualan di pinggir jalan itu zero omset pada saat pandemi. Kenapa? Karena orang takut keluar, orang takut beli, orang takut interaksi dan lain-lain. Bahkan ada salah satu catering besar itu semua jadwal pesanan itu di cancel semua. Sementara karyawannya ada 15.
gimana nggak stres. Makanya ketika itu ya mau nggak mau kita harus adaptasi ya. Saya sarankan Bu coba masuk ke kantor-kantor, silahkan tawarkan menu Ibu yang tentunya kalau selama ini 4 sehat 5 sempurna tambahkan vitamin atau apa sehingga menjadi sebuah apa namanya menu yang beda dengan yang lain. Dan alhamdulillah ketika semua di cancel dan selama sebulan tuh mikir kira-kira apa yang dilakukan, dan alhamdulillah dengan pola yang saya tawarkan itu setiap hari pada saat itu bisa 1000 pack masuk ke kantor-kantor. Artinya apa? Kita harus siap beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Termasuk LPK kami pada saat itu ketika pandemi, ketika Zoom juga belum apa itu begitu familiar seperti sekarang ini, langsung saya buka kursus desain grafis gratis gitu. Saat itu Zoom itu sewa sebulan masih 1 juta sekian gitu ya. Ya itu investasi, tapi dari itu alhamdulillah akhirnya banyak yang kenal dengan LPK Media, dan setelah itu dari sekitar hampir 200-an saat itu akhirnya beberapa akhirnya lanjut ke pelatihan berbayar gitu ya. Nah, oke lanjut, keseimbangan antara kerja keras dan kehidupan pribadi. Bapak Ibu, kadang kerja keras itu melupakan keluarga atau sebaliknya gitu ya. Nah, artinya bukan melupakan sih. Kita laki-laki ya Pak Jinan ya, tentunya Siap. tanggung jawab seorang laki-laki kan pemimpin, bagaimana bisa membahagiakan keluarga. Nah, ini kadang-kadang kerja keras itu membuat kehidupan pribadi kita itu kurang balance gitu ya. Makanya pemimpin yang baik tidak hanya fokus pada keberhasilan bisnis, tapi juga kesejahteraan diri dan juga timnya. Nah, keluarga di sini adalah keluarga tim, ya, keluarga di dalam perusahaan atau di dalam usaha kita. Apakah itu dengan 1 atau 2 karyawan atau mungkin 10 sampai 15 karyawan misalkan. Nah, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Ya, menjadi pemimpin yang efektif dalam memulai bisnis membutuhkan keterampilan yang dapat dikembangkan dan diasah seiring waktu. Artinya apa? Kita harus memulai. Kalau kata Bob Sadino, kira-kira bisnis apa yang cocok buat saya, Pak? Itu nggak akan dijawab pas sama Bob Sadino, ya. Karena kita tidak tahu apakah bisnis yang akan kita mulai itu nanti diminati oleh masyarakat dan tahunya kalau itu kita mulai. Ya, maka jawab beliau ya, karena saya juga mengidolakan dengan kata-kata beliau ini ya. Bisnis yang baik itu ya yang segera dimulai. Kalau hanya dibicarakan, hanya didiskusikan seperti ini, hanya diobrolkan di warung kopi itu ya, bisnis itu kita nggak ngerti bisnis itu bisa dijalankan apa enggak gitu ya. Artinya dengan mempraktekkan strategi-strategi yang ada ya, ini akan menginspirasi dari para pemimpin yang sukses. Artinya kita bisa mengambil lah pemimpin-pemimpin sukses itu dia mulai dari mana. Ya, ada beberapa video yang saya lihat seperti anaknya Pak Akbar Tanjung, namanya Fitri Akbar Tanjung kalau tidak salah, memulai bisnis dari usia 14 tahun ketika dia masih SMP, usia SMP. Ketika minta support ke papanya, bukan Akbar Tanjung, mohon maaf itu. Yang bosnya itu loh, bosnya Trans Studio itu siapa namanya? Khairul Tanjung. Maaf, Khairul Tanjung. Khairul Tanjung. Boleh kamu bisnis, tapi papa tidak akan memberi sepeser pun modal pada kamu, dan kamu tidak boleh mengajukan proposal ke semua perusahaan papa. Itu yang dilakukan seorang pebisnis. Artinya apa? Biarlah anaknya membuat cerita sendiri, membuat keberhasilannya sendiri dengan usahanya sendiri. Sekian dari saya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kang Ben ini. Hebat banget ya. Pakai quote-nya. Pantun ada nggak Pak? Pantun Pak? Pantun ya Pak ya. Ah. Pantun kira-kira apa ya pantunnya ya Pak ya? Apa nanti aja Pak? Oke Pak. Nanti aja ya Pak ya. Oke siap. Tapi pantun saya ganti Selanjutnya pertanyaan itu. pertanyaannya nanti kita keep aja Pak ya. Karena udah malam juga kasihan yang Indonesia Timur. Siap. Terus kita langsung ke Ibu Mbak Lutfia ini. Saya panggil Mbak aja ya. Mbak Lutfia Rahmawati Esos. Beliau ini asal dari kota Salatiga. Sebagai public speaker nomor 2 nanti, sebagai narasumber nomor 2, beliaunya ini jangan salah meski masih muda, kelahiran tahun 2000 berapa Pak? Mbak Lutfia? 2001. Oh, 2001 kan masih muda banget. Beliaunya ini sekarang sedang S2 di UIN juga, dan beliau ini sekarang guru madrasah. Beliaunya instruktur desain. Kemudian beliaunya ini juga pernah menjadi juara Mbak ya,
saya lihat ya. Betul ya Mbak ya? Juga punya Instagram, Juara follower. apa, Pak? Juara di hatinya. Ya, beliaunya ini juga role model lah. Beliau punya punya Instagram yang followernya banyak. Iya. Silakan Mbak Lutfia Ramawati menyampaikan materinya untuk kegiatan kita malam ini. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Sebelumnya terima kasih pada Bapak Moderator, Bapak Ahmad. Kebetulan saya juga baru kenal, baru ketemu kali ini, malam ini juga. Dan tak lupa yang saya hormati Bapak Iwan Setiawan sebagai keynote speaker kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Ben, luar biasa ilmunya. Aduh, saya langsung mengkerat ini. Masih adik-adik yang baru mau merangkak. Ya, oke, tak usah lama-lama, karena waktu juga sudah larut malam. Saya juga akan menyapa Bapak Ibu hadirin semuanya yang ada di Zoom Meet malam kali ini. Semoga sehat selalu dan jangan ngantuk dulu ya Bapak Ibu semuanya. Karena di sini saya akan sedikit sharing saja mengenai pengalaman saya ketika saya mulai berbisnis. Sejak saya memiliki hasrat untuk berbisnis itu sejak kecil Bapak Ibu, sejak SD, tapi mulai mengeluarkan produk-produknya itu baru ketika usia 16 tahun atau usia SMA. Nah, alhamdulillah, tapi kayaknya untuk cerita itu nanti aja sih Bapak Ibu, kita langsung ke materi aja. Suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu ya? Terdengar, Mbak. Oke. Maaf kalau kurang jelas juga karena di sini sedang hujan. Sebelumnya saya dari Jawa Tengah, Bapak Ibu, dari kota Salatiga. Barangkali Bapak Ibu di sini ada yang dari kota Salatiga, Jawa Tengah, atau yang dari Jawa Tengah. Kayaknya banyak yang minta nomor WA itu, Mbak. Aduh. Oke. Sudah muncul PPT saya, Bapak Ibu? Sudah, Mbak. Oke. Tambah ke karuan. Sudah ya, sudah jelas. Baik, Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan menyampaikan sedikit dari dasar penjualan. Nah, dasar penjualan ini, aduh, ketika saya menjelaskan mengenai dasar penjualan, kayaknya Bapak Ibu udah kayak bosan banget saya sudah tahu Mbak gitu. Oke, tapi ketika brand apa yang terbayang di pikiran Bapak Ibu jika saya menyebut marketplace? Apa coba Bapak Ibu? Pasti Facebook, kalau enggak sudah ada yang sudah jawab ya. Shopee, Iya, ada lagi. Facebook Marketplace, Facebook, Tokopedia. Ya, Tokopedia. oke, langsung betul ya ini keduanya. Dapat apa nih, Mbak? Dapat 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 apa? Dapat kejutan juga dari penyelenggara nih. Kejutannya macam-macam ya, antara Shopee dan Tokopedia. Nah, kebetulan Bapak Ibu, karena saya ini juga masih apa ya, masih merangkak lah. Nah, saya mulai mencoba bisnis itu dulu dimulainya ya baru melalui WA ya Bapak Ibu. Tapi mulai ke sini dengan berkembangnya zaman, seperti yang sudah kita ketahui mengenai Shopee dan Tokopedia ini sangat marak sekali. Apalagi di Shopee yang Shopee Live ya. Apalagi ini sudah mau 10-10, aduh nanti jadi brand ambassador Shopee Tokopedia. Jangan lupa di tag ya ownernya. Oke. Kenapa kita sering sekali menemui iklan Shopee, Tokopedia di setiap aplikasi yang kita buka? Kenapa Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak kenapa? Bahkan di televisi pun kayaknya marketplace kayaknya cuma ada Tokopedia sama Shopee aja ya kayaknya ya. Itu kenapa? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Biar jualannya laku tuh, Bu.
Iya, karena agar platform-platform Shopee dan Tokopedia ini semakin sering audiens lihat di televisi ataupun di sosial media. Jadi orang-orang tuh taunya marketplace ya paling cuma Tokopedia sama Shopee, padahal masih masih banyak sekali platform-platform yang menyediakan transaksi untuk jual beli seperti Tacan Saffron yang saat ini saya ampuh ya, dan saat ini saya apa ya, sebagai afiliator lah ya. Nah, adanya pengulangan-pengulangan, adanya iklan yang ada di televisi, yang sering kita dengar melalui radio, itulah yang akan menjadikan, yang mendoktrin masyarakat-masyarakat ini, oh kita kalau beli ini di Shopee aja, oh kita kalau beli ini di Tokopedia aja. Adanya diskon, adanya penawaran yang menarik, itulah yang membuat sebagian masyarakat ataupun para netizen ini ya, menjustifikasi bahwa Shopee dan Tokopedia ini memiliki banyak sekali promo dan banyak sekali diskon-diskon yang ditawarkan. Nah, setelah itu kita nggak asing dengan ini ya, Bapak Ibu semuanya, KFC. Padahal ini ceritanya banyak sekali nih bapak dari KFC, simbah dari KFC ini ya. Padahal ayam goreng yang kita temui di sepanjang jalan ini sebenarnya banyak sekali, seperti Rocket Chicken, seperti brand-brand ayam goreng, ayam bakar, ayam crispy yang sering kita temui di jalan. Tapi kenapa di setiap pikiran anak bahkan, "Mah, Pah, nanti kita jalan-jalan ke kota yuk beli KFC." Padahal di KFC hanya jualan ayam goreng seperti yang kita eee, sering makan di rumah, bahkan orang tua kita, ibu kita, istri kita itu juga masak gitu, bisa gitu loh. Tapi kenapa orang-orang menganggap bahwa KFC ini suatu brand yang di mana kita ketika kita sampai ke sana itu udah menjadikan kebahagiaan tersendiri gitu loh. Ternyata memang dari konteks jualannya itu seru sekali, mungkin seperti memiliki slogan jagonya ayam ya. Oh ternyata ayam itu juga ada yang jago, nggak cuma ayam apa, ayam apa Bapak Ibu? Betina. Ayam kampung, ayam broiler dan lain sebagainya ya. Nah, Bapak Ibu semuanya ketika kita ketahui, wah ini remaja-remaja nih tahu ini, perusahaan-perusahaan ini berani berinvestasi besar-besaran untuk beriklan, membayar bintang-bintang besar. Ini ada yang tahu nggak ini artis Korea nih siapa ini? Yang menjadi brand ambasadornya Tokopedia. wah Gen Z nih yang paham nih. Gen BTS, Z. BTS. Iya betul, BTS ya. Oke. Kenapa ini udah langsung semua aja deh. Juko. Nah, ada BTS ya. Kenapa BTS? Kenapa nggak artis-artis yang lain gitu Bapak Ibu? Oh ternyata saat itu Tokopedia tahu bahwa BTS itu sedang booming-boomingnya di kalangan remaja. Padahal target pasaran antara Tokopedia dan Shopee itu rata-rata penggemar pembuka aplikasinya itu siapa Bapak Ibu? Remaja, orang dewasa, bahkan Bapak Ibu sendiri pun juga kadang ada yang buka, kadang ada yang enggak gitu kan. Nah, targetnya udah pas nih untuk remaja ya kan. Otomatis udah tahu brand ambassador-nya ganteng-ganteng nih tampanan, wah cocok nih. Nah, para perusahaan itu mikirnya kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ada juga Shopee. Siapa ini Bapak Ibu artisnya ini? Aktornya siapa ini dari Ronaldo. Ronaldo ya. Ya kalau Ronaldo ini Bapak Ibu semuanya tahu ya karena legend sekali. Oke. Nah, maka dari itu Bapak Ibu udah tahu kan rahasianya. Kuncinya adalah apa? Pengulangan ya. Sering-seringnya kita iklan, sering-seringnya kita posting, sering-seringnya kita buat copywriting, kita sebarkan ke grup keluarga, produk-produk kita ya. Nah, kita juga perlu apa Bapak Ibu? Memiliki niat dan keyakinan yang baik
ya. Kita transfer keyakinan bahwa produk-produk kita itu manfaat untuk orang lain gitu. Berani beriklan, jangan pernah malu dan jangan pernah takut kalau nanti aku iklan, aku posting kira-kira dagangan aku laku nggak ya? Padahal tadi Pak Ben juga sudah menjelaskan, harus berani memulai, harus memutus urat malunya juga ya Pak Ben ya? Untuk mulai berbisnis. Nah, adanya konsisten dan mengulangi terus-menerus. Nah, Bapak Ibu semuanya, selain dari marketplace Shopee dan Tokopedia, ternyata ada juga platform yang sering kita gunakan setiap hari, setiap jam bahkan. Seperti apa Bapak Ibu? Melalui apa kita kalau promosi produk-produk kita? Facebook, Instagram, Facebook, WA Instagram, Story, Bu. WA Story. Oke, betul. Coba kita langsung bahas saja mengenai sudah munculkah Bapak Ibu Sudah. untuk yang WhatsApp? Baik. Nah, kita lanjut ke WhatsApp marketing. Oke, tadi yang sudah menjawab WhatsApp siapa ya? Kayaknya sudah berpengalaman bisnis di WhatsApp ini. Nah, Ya, pengalaman saya ketika saya SMA, saya pernah menjualkan nasi jagung yang berawal dari 1 pieces, 2 pieces, 10 pieces, hingga sampai akhirnya menjadi 100 pieces per hari. Nasi jagung ya Ibu, nasi jagung bungkus ya. Di situ saya merasa, awalnya saya malu. Ya Allah, saya masih muda, masih SMA, masa saya jualan nasi jagung? Padahal waktu itu saya nggak butuh-butuh bener gitu uang. Maksudnya ya uang jajan itu masih cukup lah buat berangkat pulang gitu kan. Tapi ternyata usia muda itu waktu atau masa keemasan bagi para remaja ataupun anak-anak dewasa untuk meningkatkan skill skill lah Bapak Ibu, skill jualan ya. Karena menjadi entrepreneur atau businesswoman itu salah satu skill yang apa ya, tidak semua orang memilikinya Bapak Ibu. Ada juga yang baru promosi sekali udah capek, ada yang baru promosi 2 kali udah males ya kan, entah karena belum closing hari itu, tapi ternyata ada trik and tipsnya Bapak Ibu ketika kita jualan melalui WhatsApp ya. Kenapa melalui WhatsApp? Kenapa nggak melalui Shopee ataupun Tokopedia? Ya, WhatsApp ini adalah sosial media, namun Shopee ataupun Tokopedia itu merupakan marketplace ya, yang memang dikhususkan untuk jual beli ya. Nah, tapi kenapa harus WhatsApp? Karena pengguna WhatsApp itu sangat besar, hampir seluruh dunia. Ya, bagi yang punya HP ya, itu bagi yang punya smartphone itu memiliki WhatsApp untuk komunikasi. Nah, frekuensi orang menggunakan WA juga sangat tinggi. Udah murah, bahkan gratis. Gratis bagi yang punya data ataupun nyangkau WiFi ya Bapak Ibu. Nah, fitur WA ini juga terus bertambah. Semakin banyak fitur-fitur yang membantu berlangsungnya proses bisnisnya Bapak Ibu. Nah, adanya fitur grup lah, ada fitur broadcast dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya ini Bapak moderator saya sampai jam berapa ya? Takut kebelabasan nanti. aman Bu, aman. Naon ya? Oke. Sampai Saya malam juga nggak apa-apa kayaknya. Teman-teman ya, juga kok seneng ini kayaknya. kalau dipanggil Bu, dek gitu. Dia aja, dek aja. Dek. Nggak apa-apa Pak. Biar ini. Nah, ternyata kita itu bisa menjadikan WhatsApp itu sebagai mesin uang loh Bapak Ibu. Nah, dengan cara apa? Bentar, saya buka dari sini ya. Oh, ternyata kita harus tahu target pasaran kita itu kepada siapa. Contoh saya waktu itu menjual nasi jagung untuk kalangan sekolah saya. Jadi saya membawa
nasi jagung beserta anak-anaknya. Nah, anak-anaknya itu apa? Seperti jus jambu, jus mangga, jus stroberi yang kiranya teman-teman saya itu pada mau membelinya, gitu loh. Jadi kita harus ketahui dulu nih target pasar kita siapa. Oh, kalau semua kalangan. Oke, berarti kita targetnya ke dimulai dari adik-adik hingga dewasa gitu. Kita juga harus ketahui jumlah kontak kita berapa dulu ya. Nah, semakin banyak penonton kita di story WA, semakin banyak juga nanti orang yang bereaksi. Tapi eh, menuntut orang untuk bisa bereaksi di postingan kita itu juga nggak mudah Bapak Ibu. Dengan cara apa? Ya, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya ya. Interaksi kita juga harus kuat Bapak Ibu dengan audiens, dengan para netizen yang kadang luar biasa ya. Soalnya tanpa adanya interaksi, nanti kita juga minim transaksi ya. Nanti kalau kita nggak berinteraksi, prospek tidak melihat promo kita yang ada di story itu juga bisa menghambat bisnis kita atau jualan kita. Nah, caranya membangun interaksi dengan seperti apa Bapak Ibu? Dengan mengupdate status atau postingan, update produk-produk kita di story. Nggak apa-apa orang-orang sampai bosan nggak apa-apa. Tapi ibarat kita ketika di jalan raya Bapak Ibu kita ke kota, misal kita mau beli ayam bakar. Nah, kita beli ayam bakar. Nah, ketika kita mulai ke jalan ke kota, misal si bapak yang boncengin si ibu nih, Pak beli makan yuk ayam bakar. Di mana? Takutnya kalau si ibu bilang terserah gitu kan. Biasanya para wanita itu kalau ditanya mau makan di mana jawabnya terserah gitu kan. Tapi ketika si bapak ini tadi tahu, oh saya tahu nih yang jualan ayam goreng atau ayam bakar yang enak di kota Salatiga, di kota saya misalnya. Oh, tepat di Jalan Kauman. Nah, di Jalan Kauman. Besoknya ketika si ibu ini pengen ayam lagi, di pikiran bapaknya juga pasti akan ke Jalan Kauman. Padahal yang jual ayam goreng ini banyak sekali di kota Salatiga ini ya kan. Tapi ketika kita sering posting produk kita, sampai orang-orang audiens itu sampai bosen. Tapi orang-orang itu tahu bahwa kita itu jualan ayam goreng atau ayam bakar. Di mana? Ya di Jalan Kauman tersebut gitu. Jadi sering-seringnya kita membangun interaksi kepada penonton-penonton story WA itu sangat penting ya Bapak Ibu. Jadi jangan bosen ya, terus posting terus sampai orang-orang bosan nggak apa-apa. Yang penting copywritingnya kita tuh cakep ya kan. Nah, kita membangun interaksi juga ada trik and tipsnya. Kita membangun pertanyaan, membangun broadcast, japri ya. Japri bagi orang yang kenal saja Bapak Ibu. Takutnya kalau langsung japri kepada orang yang belum kita kenal, orang-orang mesti nyangkalnya, ih apa sih nggak jelas gitu. Nah, kita silaturahmi dulu sama orang-orang yang kita kenal. Nanti ketika produk kita memang kita harus mempunyai target penjualannya harus sekian ratus ribu pieces ya, kita perlunya berinteraksi ataupun perlunya mengomentari story-story orang dengan insight yang baik gitu. Jadi orang itu, ih apa nih? Misal nama Instagram saya Fesmi Saffron ya. Nah, ih apa nih Fesmi Saffron? Misal saya komentar di Instagramnya Pak Ben. Ya, saya komen storynya Pak Ben. Wah keren Pak Ben gitu. Nah, dengan nama Instagram saya Fesmi Saffron. Wah, seketika itu juga Pak Ben kepo nih dengan akun Instagram saya ya kan. Setelah itu dilihat, oh ternyata Kak Lutfi ini jualan face mist saffron kayak gitu, face mist kecantikan kayak gitu. Ya, pokoknya jangan bosen yang namanya posting podcast ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Kita langsung ke closing statementnya aja. Belum, Bu. Belum? Ya, katanya bikin afiliasi tuh. Oh iya, Hmm, saya kebetulan tekniknya gimana? juga termasuk salah satu afiliator ya Bapak Ibu ya, afiliator dari eh, produk Takican Saffron ya. Saya display moderator, padahal saya udah mau tutup nih. Tapi nggak apa-apa, saya sharing ya Bapak Ibu ya. Nah, Nanti saya jadi teman-teman. afiliator dari produk Takican Saffron, di mana ketika pandemi waktu itu, penjualan herbal itu sangat sangat sangat
di puncak kejayaan. Kenapa saya memilih jadi afiliat Pakisan Saffron waktu itu? Karena memang herbal saat itu sangat-sangat dicari dan sangat-sangat diburu pokoknya ya. Dan susu apa waktu itu ya, susu beruang ya, iklannya naga. Susunya susu sapi. Agak kemaruk ini kalau bahasa Jawanya ya. Nah, ketika kita mau menjualkan produk kita di Instagram, di Facebook, di WhatsApp, kita itu perlu yang namanya eh copywriting yang cantik, yang cakep, yang tampan lah kayak gitu ya. Copywriting tuh seperti apa sih Bapak Ibu? Oh, ternyata eh di mana kata-kata itu bisa menjadi sorotan utama bagi para audiens. Nah, misal nih, face mist bukan sembarang face mist. Nah, orang-orang kan pasti kepo ya. Emang iya face mist bukan sembarang face mist. Emang apa nih kelebihannya? Nah, orang-orang pasti akan langsung membuka tuh kontennya ya. Oh, ternyata kontennya eh bisa membuat muka tambah glowing. Yang kayak gini. Hmm, Jadi adanya apa ya Bapak Ibu? Ini Instagram saya muncul kan Bapak Ibu di layar? Muncul, Bu. Muncul. Muncul, Mbak. Muncul, Mbak. Oh. Muncul deh, ya muncul. Dari konten-konten ini eh, namanya trik, trik-trik marketing di sosial media Bapak Ibu ya. Kita perlunya punya basic konten kreator juga nih Bapak Ibu kita ya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu kayaknya aduh udah pasrah saya deh, udah pasrah saya Mbak, saya pasrahkan ke anak saya aja yang masih muda gitu. Tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu tenang aja, kita masih punya WhatsApp, kita masih punya grup keluarga, kita masih punya grup PKK, kita masih punya grup arisan, gunakan sebaik-baiknya Ibu. Nah, kita gunakan sebaik-baiknya, kita gunakan sebaik-baiknya Bapak. Misal ada Bapak siapa yang jualan apa ya, jasa badal umroh. Nah, kebetulan saya juga sebagai afiliator badal umroh juga ya Bapak Ibu. Badal umroh Ar-Rahmah ya. Mas. Jos. Eh, tapi saya nggak promosi ya Pak moderator. Saya cuma ngasih tahu aja. Nah, di usia usia saya waktu itu ya mungkin sekarang saya basicnya eh, menjadi guru, ngajar, jadi instruktur juga. Jadi bisnis ini saya sedikit kesampingkan karena mungkin saya masih berfokus kepada anak-anak saya yang dimana memang masih butuh pantauan dari guru-guru. Tapi ketika malam hari, ketika saya sudah mulai gabut nih tugas-tugas kerjaan kelar semua, saya punya ide untuk mempromosikan produk-produk saya yang masih saya eh, jual saat ini. Nah, seperti di Instagram saya satunya, nah, di sini. Nah, di Instagram Bapak, Ibu, kakak-kakak semuanya, mungkin teman-teman saya dari pasca sarjana mungkin pada nonton ya ini. Saya sedikit agak sirsiran ini. Nah, kita perlunya memasukkan produk-produk apa saja yang kita jual gitu. Orang-orang biar tahu kita tuh jualan apa aja sih. Di WA pun, di WA sekalipun, di Facebook sekalipun, di Instagram sekalipun, ketika memang kita basicnya businessman, businesswoman, entrepreneur gitu kan, nggak apa-apa kita share tiap hari jualan kita, bahkan di bio-bio kita, di bio Instagram, di bio WhatsApp, di bio Shopee, di bio Tokopedia ya. Kita cantumkan semua apa yang kita jual, kita cantumkan biar orang-orang tuh tahu, oh ternyata Kak Lutfiani jualan ini aja loh. Oh, dia jualan kain tenun, oh dia jualan foto Polaroid yang hanya dijual Rp500. Dia ini eh, menjualkan jasa badal haji dan umroh juga, jual saffron dan macam sebagainya. Nah, Ah, perlu Bu. kita Foto Polaroid 500 itu gimana, Bu? gimana Pak? Foto Polaroid 500 itu apa itu, Bu? Jadi Gimana? saya tuh jual seperti ini Bapak Ibu ya. Malah jadi promosi dan nanti. Ya, jadi Apa-apa, Bu? Nanti saya tiru, Bu. eh, jualan foto, mencetak foto saja Bapak Ibu satu kotak ya seukuran KTP lah. Saya jual 500 tapi yang jadi eh, sorotan utama nih Bapak Ibu, saya tuh nggak jualan sama sekali. Saya hanya tim marketing, jadi saya nggak menyentuhnya sama sekali. Ya.
Jadi ketika kita memang sudah sibuk menjadi instruktur, kita sudah sibuk menjadi asesor, kita sudah sibuk menjadi yang sebagai guru dan lain sebagainya. Tapi ketika kita pengen punya income, kita pengen punya income yang datang secara sendirinya, yaitu tadi kita bangun branding, kita bangun relasi kepada teman-teman kita yang memiliki produk-produk, kita bisa jualkan Bapak Ibu. Kita bisa menjualkan produk mereka dengan modal 0 rupiah ya, dengan modal 0 rupiah tapi kita memiliki modal ide. Kita urun ide aja ini, kita urun, apa ya, marketingnya saja, kita sudah cukup. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Saya di rumah saja kok, saya nggak jualan ke sana kemari, saya nggak door to door. Saya hanya memarketingkan beberapa produk-produk saya. Mungkin saya memiliki produk sendiri yang, disebut tadi Face Mist Saffron tadi. Nah, gitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya, Pak Moderator, sudah cukup ya Pak? Ini Ya, sudah larut cukup malam. ya. Iya, Mungkin cukup ya. Ada pantun, Mbak Yu. oh, pantun ya? Ya dong, pantun dong. Sebentar, saya masih punya closing statement nih Bapak Ibu. Nah, ini kenapa sih kok saya tadi ngomongin soal posting saja ya Bapak Ibu ya. Ternyata memang rezeki itu ada di tangan Tuhan, rezeki itu ada di tangan Allah, semuanya memang di tangan Tuhan gitu. Tapi tugas kita itu apa? Promosi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekian dari saya malam Senin, ditinggal kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih Mbak Lutfia atas pencerahannya. Sangat tercerahkan ini. Jadinya saya sendiri langsung mendapatkan ide ini nanti jualan apa gitu yo. Pasti teman-teman yang lain juga begitu. Ini chatnya juga dari chatnya juga keren banget. Ini pemateri kedua. Bukan maksudnya ini untuk ini ya. Ini membangunkan macan tidur ada yang seperti itu bilangnya. Ada kode guys, ada mewek. Bagus banget ini dibacanya ini. Ada Pengalamannya kayak pengalaman pribadi pantunnya. Aduh, monggo, yang monggo. komen ini tahu aja. Pak Ibu yang mau Enggak ya, tanya, enggak. mic-nya langsung kita buka aja. Nanti kalau belum dibuka, biar dibuka hostnya atau kita yang buka. Kita masih punya waktu 10 menit mungkin. Mbak Widya, Mbak MC, Bu MC gimana? Kang Ben juga siap untuk mendapat pertanyaan. Apalagi atau bisa tanya Bapak Iwan sekalian. Mungkin kalau masih di sini, para peserta. Boleh nih Pak, boleh, boleh. Ada Ini, yang resen itu Pak? iya, Raisen ya, siapa ya? Mungkin host tahu yang ya, Ada 2 tuh yang resen Mas Pak. Baria. Oke, Ya, dibuka ya. Buka Pak, buka ininya, mic-nya Pak. boleh. Mic-nya dibuka Saya Pak. bertanya, izin bertanya. Siap, siap. Silakan Terdengar Pak. suaranya, Pak? Silakan terdengar Pak. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah, dari pematerinya sangat luar biasa. Walaupun saya datang agak telat, Pak Ben, saya sedikit mendengarkan materinya, dan tapi saya yakin bahwa materinya sangat luar biasa. Ditambah dengan pemateri yang kedua juga sangat luar biasa pengalamannya. Terkait dengan tema yang sama-sama kita bicarakan pada hari ini, yaitu tentang bagaimana kita menjadi seorang leader di dalam bisnis kita. Nah, yang ingin saya tanyakan bicara tentang kepemimpinan atau lead, kira-kira kompetensi apa nih yang harus kita miliki sebagai seorang pemimpin yang bisa dikatakan pemimpin hebat lah ya, agar kita mampu bukan hanya memimpin perusahaan kita secara internal, dan juga mengembangkan bisnis kita dengan segala macam ya, yang ada dijelaskan tadi ya sama dua narasumber kita, misalnya teamworknya, kemudian marketnya seperti apa, kemudian sasarannya bagaimana, dan apa yang harus kita lakukan, baik itu inovasi dan kreativitas dan adaptasinya gitu ya. Dan juga kita dituntut sebagai seorang pemimpin itu menjadikan
bisnis kita ini menjadi pemimpin industri gitu, mengalahkan kompetitor kita. Nah, ini kan yang penting. Karena sebab saya khawatir melihat kondisi sekarang ini, yang penting asal bisnis, asal dagang gitu ya, sehingga tidak punya kefokusan yang apa namanya yang baik lah gitu ya. Sehingga rata-rata bisnis kita itu bisnis yang latahan gitu. Ketika ada bisnis yang lagi maju, kita coba ikut-ikutan gitu. Nah, walaupun seperti itu, kira-kira kompetensi apa nih yang harus kita miliki nih agar kita menjadi pemimpin hebat baik di internal kita, bahkan bisa menjadikan bisnis kita itu menjadi pemimpin industri. Mungkin itu pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu yang mau jawab, Pak Kang Ben atau Mbak Lutfia? Pak Ben aja nggih. Baik, urun rembuk loh ini Pak. Jadi urun rembuk saja. Tadi saya ditagih pantun dan sempat saya buatkan ya. Dan mudah-mudahan ada relevansi dengan apa yang tadi disampaikan Pak Usman. Pak Usman ya Pak ya. Pagi hari terbang burung pipit, terbang tinggi menggapai langit luas. Jangan takut mencoba, jangan cepat sempit. Inovasi dan kerja keras pasti berbuah sukses. Kompetensinya Cakep. apa? Kompetensinya sebagaimana yang ada di pantun ini, menurut saya ya Pak ya. Jadi kompetensinya adalah kalau kompetensi itu kan bisa kita raih, kita dapatkan satu dari pelatihan, yang kedua dari portofolio atau dari pengalaman kerja kan. Nah kalau kita punya usaha, itu saya jadi ingat ini Pak, punya usaha itu kan tentunya ya kita mesti praktek, kita mesti bisnis ya mesti kita jalankan dulu. Di situ nanti akan ketemu hal-hal baru, hal-hal yang memang mungkin di luar perencanaan kita. Saya pernah ingat tulisan dari Pak Jaya Setia Budi. Beliau membuat 5 tangga bisnis mulai dari 0 sampai tangga kelima itu sampai bebas finansial gitu. Nah memang di kalangan kita rata-rata kan baru di tangga pertama, artinya masih bagaimana mempertahankan bisnis ini, belum ada apa namanya dokumentasi, belum ada mungkin pengelolaan, bahkan belum sampai kepada duplikasi usaha itu, sehingga pada akhirnya setelah diduplikasi bukan lagi kita bekerja untuk uang, tetapi uang yang bekerja untuk kita. Sebagaimana para usaha sukses lah ya, kita tahu ada Khairul Tanjung, ada bahkan ini tidak mesti sebuah industri ya, tapi namanya industri itu kan luas ya, ada industri hiburan juga industri ya. Ya banyak kita lihat seperti munculnya Inul Vista itu kan sebagai pengembangan dari upaya mendapatkan pemasukan di luar beliau sebagai artis gitu. Itu aja sih Pak menurut saya nggih Pak. Monggo Pak moderator. Nggih Pak, moga-moga menjawab apa yang ditanyakan oleh beliaunya. Untuk Bu Lutfia ini ada pertanyaan, saya bacakan aja ya Mbak Lutfia ini ya, dari Pak Muhammad Khairul Mubin dan Mbak Agustina Indah Rizky. 1, bagaimana cara menentukan pesan pemasaran yang menarik untuk promosi di bidang jasa? Kemudian yang kedua, dari Mbak Agustina ini, bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri saat memulai berwirausaha selain perlu modal besar? Monggo Mbak Lutfia. Baik, terima kasih Pak Moderator. Nah, ini saya dikasih pertanyaan ini. Cara menentukan pesan, peran, apa? Apa tadi pertanyaannya, Pak? Menentukan pesan Pesan ini, pemasaran. Kesan pesan ya? pemasaran. Kesan, Ini oh ya, kesan. copywriting-nya itu loh, copywriter-nya itu bagaimana yang Oh, kesan ya, kesan pemasaran. Oke. Oke. Untuk menentukan kesan pemasaran yang menarik untuk promosi bidang jasa khususnya. Ketika saya mempromosikan jasa badal umroh dan jasa haji, gimana cara saya memberikan kesan yang menarik kepada audien saya? Yang pertama itu kita harus kenali target pasar kita dulu. Orang kalau mau haji, mau umroh, kan kurang memungkinkan kalau target pasar kita anak-anak di bawah umur, ya kan Bapak Ibu? Nah,
kita kenali dulu target pasar kita. Oh, ternyata yang pengen pada umroh atau haji kayaknya kisaran umur 20-an ke atas, 30-an ke atas, 40-an ke atas. Nah, kita udah kenal target pasar kita pahami audien kita dulu, kita berikan kesan yang menarik dengan cara copywriting, kita berikan keyakinan kepada para audiens bahwa jasa jasa kita itu amanah loh gitu. Jasa kita itu benar-benar terpercaya loh. Jasa kita itu sudah mencetak beberapa orang yang sudah memberikan apa ya? Insight lah kepada jasa kita. Contoh, saya nge-up, ngeposting apa ya namanya? Kalau ada orang yang setuju sama produk kita itu apa namanya? Apa Bapak Ibu namanya? Testimoni. Iya, betul testimoni. Kita posting semua testimoni-testimoni dari para pelanggan-pelanggan kita, apalagi di bidang jasa khususnya. Ternyata jasa kita itu benar-benar amanah. Oh, ternyata jasa kita tuh benar-benar menarik. Targetnya udah benar juga nih. Kita menawarkan solusi, kita bisa menawarkan produk apa saja, fasilitas apa saja yang kita berikan ketika kita memberikan jasa, kita menjualkan produk jasa. Ada fasilitas apa saja, ya. Misal ada promo menarik bulanan, ada promo belasan persen, ada promo 20-an%, promo awal bulan, akhir bulan, kita cantumkan Bapak Ibu. Kita cari sisi apapun yang kiranya audien itu langsung menyorot postingan kita, apalagi di bidang jasa. Ya, tadi juga sih, sering-sering posting juga Bapak Ibu ya. Terus gunakan bahasa yang menarik. Nah, misal Bapak Ibu audiennya misal dari luar Jawa ya, berarti pakai bahasa Indonesia ya. Jangan pakai bahasa daerah, karena takutnya audien dari luar Jawa nggak bisa bahasa Jawa misal, ataupun bahasa Kalimantan, bahasa Sulawesi, dan lain sebagainya. Buat pesan-pesan yang unik, sertakan testimoni tadi udah menggunakan visual yang menarik seperti gambar, video kayak tadi yang saya sudah tayangkan di Instagram dari Tagisan Saffron ya. Adanya konten-konten kreator yang seru ya. Oke, itu saja mungkin jawaban dari saya. Yang kedua, tadi ada pertanyaan lagi, cara menumbuhkan rasa percaya diri. Iya, cuma satu Kak, tadi pertanyaannya jawabannya apa coba? Putuskan urat malunya dulu ya, singkirkan urat malunya dulu. Karena ketika kita masih melekat dengan rasa malu kita, ya sudah sampai kapanpun kita nggak akan berani mulai mencoba. Bahkan orang yang mau mencoba pun ketika dia masih memiliki rasa malu, ya mungkin kalau malu sehari pertama, sehari kedua, sehari ketiga nggak apa-apa Bapak Ibu malu di awal-awal nggak apa-apa. Saya aja sebenarnya tadi juga malu ketika mau presentasi juga malu karena audien-audien di sini luar biasa sekali, orang-orang di atas saya semuanya gitu. Bagi saya yang kurang berpengalaman gitu. Tapi ketika saya memberanikan diri share pengalaman-pengalaman pribadi saya mampu gitu. Jangan takut gagal dan jangan malu. Udah putusin dulu urat malunya dan kita fokus pada tujuan kita. Oh, tujuan saya ingin memberangkatkan Bapak Ibu saya ke Mekah, Madinah. Berarti target saya harus mencari kerjaan tambahan. Misal jualan seperti itu. Udah, pokoknya jangan takut nggak laku dan kita harus berani mengambil resikonya seperti itu. Dan satu, kita harus meningkatkan marketing langitnya kita. Ya. Rezeki memang di tangan Tuhan, tapi kita memiliki tugas satu yaitu terus posting ya Bapak Ibu ya. Udah itu saja Pak Moderator, semoga bermanfaat. Oke, Bu. Ibu, Bapak, ini ada satu lagi yang tanya bolak-balik ini. Boleh ya, satu lagi ya. Nanti habis itu kita tutup ya. Ini ada pertanyaan untuk Kang Ben atau Mbak Lutfia, monggo dijawab. Ini 2 kali beliau nyatanya ini dari Pak Adrianto Setiono. Bapak Ibu mohon izin question, bagaimana cara mengembangkan kompetensi dalam kepemimpinan atau leadership? Kang Ben atau Mbak Lutfia yang jawab, monggo. Monggo Mbak Lufi ya. Waduh, benar. Kalau leadership, izin menjawab Bapak Moderator, Pak Ben. Wah, Pak Ben kok ngakali saya ini. Ya, Kang Ben monggo. Aduh, nakali Pak. Leadership ini Pak. Kalau leadership bagi saya, ketika saya berani membangun tim saya, ketika saya menjual produk, memasarkan produk Polaroid, kan tadi saya bilang saya nggak mau capek-capek ya Bapak Ibu, saya nggak mau door to door, saya nggak mau jalan-jalan COD dan lain sebagainya. Maka dari itu saya nyari teman-teman saya nih.
Saya nyari teman-teman saya, mana nih teman-teman saya yang kiranya gabut ya. Saya cari teman saya yang gabut mana dan kiranya beliau itu butuh pemasukan, saya ajak kerjasama dengan saya ya. Kita ambil inisiatif lah. Kita jalin komunikasi dengan baik dengan teman-teman kita, teman karib kita ya. Kita kerjasama, kita membangun kerjasama dengan baik. Tapi mungkin pesan yang mungkin akan saya sampaikan itu caranya membangun leader itu yang penting kita menjadi pemimpin yang baik dulu. Kita pelajarin bagaimana sih cara menjadi leadership yang baik itu seperti apa, kita harus pelajarin dulu Bapak Ibu. Itu dari saya yang mungkin dulunya waktu S1 sering ikut organisasi. Jadi ketua itu juga berat Bapak Ibu, jadi bos itu juga berat Bapak Ibu, mikir gaji karyawan dan lain sebagainya ya. Harus adil ya, harus tepat waktu dan lain sebagainya. Banyak sekali resiko-resiko yang akan bermunculan. Tapi kita dikuatkan dengan mental kita Bapak Ibu. Ketika mental kita sudah kuat, mental kita yakin kepada Tuhan, kita yakin kepada Allah bahwa ketika saya berani memimpin, saya berarti berani merangkul orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita ajak kerjasama. Mungkin itu saja dan jangan lupa konsisten ya Bapak Ibu. Udah yang namanya leader itu yang penting satu konsisten, udah Kuncinya istiqomah, konsisten. Kuncinya konsisten ya Bu ya. tentunya konsisten. Ini ada lagi satu aja katanya ini. Untuk Kak Lutfia, bagaimana cara menyikapi jikalau ada pesaing yang ingin menjatuhkan bisnis dengan memberikan testimoni palsu, menilai produk kita buruk ke publik, dan orang pun percaya. Itu gimana caranya, Bu? Sedikit aja, Bu. 3 menit. Oke, 3 menit ya Pak. Ini udah kayak saya diuji sama Pak Iwan nih. Saya cuma Betul. di waktu 1 menit waktu itu. Dan saya bingung. Oke, saya jawab ya. Cara menyikapi pesaing menjatuhkan bisnis kita, udah kita kembali lagi ke tadi ya. Menjadi leadership itu kan resikonya memang tinggi. Menjadi leader, menjadi pemimpin resikonya tinggi. Kita telaah dulu. Kita telaah produk kita dulu sebelum kita jual itu kita telaah dulu produk kita. Produk kita itu benar-benar amanah atau enggak? Produk kita benar-benar manfaat atau enggak? Produk kita eh, sesuai dengan orang-orang katakan mengenai produk kita atau enggak gitu kan. Jadi kita perlunya menganalisis data produk kita. Misal saya menjual herbal. Menjual herbal itu juga tidak mudah Bapak Ibu karena sebagian orang yang meminta BPOM, ada sebagian orang yang meminta komposisi yang jelas dan lain sebagainya. Berarti itu menjadi tantangan bagi kita sebagai owner bisnis gitu. Kita berani mengeflorkan kepada para audiens untuk produkku aman loh, produkku benar-benar manfaat loh gitu. Produkku sudah banyak testimoni kok, tapi ketika ada testimoni yang menjatuhkan kita langsung laporkan satu. Jangan pernah takut untuk melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib, apalagi bagi perusahaan-perusahaan yang besar dan para owner produk yang sudah centang biru misalnya. Itu jangan pernah takut untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Ya mungkin kita perlu mengeluarkan sedikit dana, tapi ya namanya juga resiko ya. Dan ketika kita ingin menyelamatkan nama baik produk kita ya itu. Kita harus menganalisis data dulu dan kita forward kepada para audiens, kita klarifikasi. Jangan takut untuk klarifikasi juga ya Bapak Ibu ya. Karena klarifikasi itu bukan hal yang menakutkan. Ketika kita benar, kita nggak usah takut. Yang namanya kita benar kan, kenapa takut gitu. Asal kita benar, udah itu aja. Oke, siap. Ampun, nggih. Sudah cukup nggih, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Kang Sama-sama. Ben dan Mbak Lutfia, terima kasih banyak atas pencerahannya. Untuk pertanyaan yang lain bisa disampaikan di grup, karena sudah masuk grup juga ya. Karena waktu sudah malam dan kita sudah ngantuk juga ini, teman-teman dari Indonesia Timur juga sudah malam ini Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya, bisa disampaikan di grup. Saya mau baca pantun aja sedikit. Jalan-jalan ke Semarang, jangan lupa beli gitar. Cakep. Iya, Bapak Ibu yang di panggung sekarang, dulunya juga belajar loh. Saya Ahmad Jenal Qudsi dari LPKJCC Jombang. Saya juga
Law Consulting, barangkali ada info tentang pendampingan hukum dan training, monggo disampaikan ke kita. Saya juga mensertifikasi profesi. Demikian Bapak Ibu, atas perhatian panjenengan semuanya, saya ucapkan terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Widya Putri, MC kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Jinanul, terima kasih banyak. Oke, luar biasa sekali kita telah mendengarkan begitu banyak wawasan dan strategi berharga dari para narasumber hari ini. Menjadi seorang leader itu dalam memulai bisnis bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi dengan tekad, pengetahuan, dan keberanian untuk mengambil langkah pertama kita bisa mengubah tantangan menjadi peluang. Ingatlah bahwa kepemimpinan yang sejati bukan hanya tentang mencapai tujuan pribadi, tetapi juga tentang memberi dampak positif bagi orang lain dan bangun lingkungan yang mendukung pertumbuhan bersama. Seperti yang kita pelajari dalam sesi ini, strategi yang efektif, komitmen, dan sikap proaktif adalah kunci untuk bisnis yang berkelanjutan. Semoga semua yang telah disampaikan hari ini dapat menginspirasi kita untuk menuju sukses. Dan menjadi pemimpin yang tidak hanya sukses secara profesional, tetapi juga bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Dan ingat juga, bisnis yang baik adalah bisnis yang dijalankan dan tidak sekedar diomongkan di tongkrongan. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga, kepada seluruh peserta yang telah aktif mengikuti, dan kepada semua pihak yang telah membantu menyukseskan acara pada malam hari ini. Semoga kita semua dapat segera memulai langkah-langkah konkret dalam membangun bisnis dan menjadi pemimpin yang berdaya saing. Saya ucapkan selamat melangkah ke perjalanan bisnis masing-masing dan semoga sukses selalu menyertai kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, kita foto bersama dulu semua. Mohon untuk kameranya di-on-kan. On cam semua kameranya karena kita foto bersama. Oke, baik Bapak Ibu semua, udah on cam ya ini ya. Yap. Oke. Oke, siap. Kang Ben siap? Oke. Baik, 1, 2, 3, senyum semuanya. Oke, lagi. 1, 2, 3, senyum. Oke, baik. Lagi Kang Ben. 1, 2, 3, boleh senyum manisnya. Oke. Oke, senyum terus. 1, 2, 3. Boleh gaya nih. Gaya apa Kang Ben? Nah, ini yang paham Mbak Lucia nih, gaya apa nih kira-kira atau Pak Oke. Jin? Kompeten. Semangat. Gaya semangat boleh, gaya semangat. Semangat ya, semangat. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik. Oke, Kang Ben aman semuanya sudah di ini ya. Aman Kang Ben? Aman, aman. Siap. Oke, baik. Terima kasih semuanya para peserta serta narasumber dan para panitia yang sudah berhadir pada malam hari ini, menyukseskan acara pada malam hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang telah diberikan bermanfaat dan juga kita bisa melangkah lebih maju lagi untuk entrepreneur-entrepreneur muda di dunia penuh persaingan ini. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wah, ada Pak Hidayat ini jagoan UMKM ini. Bos, Pak Leader. Halo Mbak Iwan, makasih udah linknya. Insya Allah.
Kita lagi ditontonin soalnya sama bos ini, Pak Hidayat sampai Keren, jagoannya ini. keren acaranya keren. Izin pamit. Terima kasih semua. Silakan Pak, terima kasih kembali. Kehadirannya Pak.